Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jadi di sini tuh ada aku, nama aku Devi Susilawati, terus ada juga Aisan. Halo. Kenalkan Aisan. Halo, nama aku Iksan Zakia yang kontennya sering kalian lihat di IG atau di Reels atau enggak di YouTube. Kita bakal bahas tentang Apa? colony collapse disorder. Apa Aisan pernah dengar? Koloni Collapse disorder. collapse disorder. Koloni collapse itu apa? Jadi itu tuh menceritakan tentang lebah yang gagal bertahan hidup. Oh, oke, I see. Di konten-konten Aisan sebelumnya nih, Aisan tuh pernah bilang kalau misalkan lebah itu ada beberapa lebah yang mereka itu bertahan dalam berbagai jenis iklim kan, Ya, betul? betul. Nah, sekarang tuh kita bakal bahas lagi tentang hal-hal yang menyedihkan nih dalam dunia lebah. Kenapa menyedihkan? Karena ini tuh tentang lebah-lebah yang gagal bertahan hidup. Karena kan yang sering kita dengar itu lebah itu baik dalam berbagai iklim, mereka itu bisa beradaptasi gitu. Tapi di colony collapse disorder ini tuh adalah lebah yang gagal bertahan hidup karena mereka itu jadi kayak musim, ini tuh musim yang dipengaruhi dari vegetasinya. Oh, jadi si nggak bertahan hidupnya teh gara-gara musim, bukan Iya, gara-gara predator. iya. Tapi itu juga bisa terjadinya itu nggak secara rutin setiap tahun gitu. Itu Ya. hanya cerita tentang lebah yang memang gagal gagal berpolinasi lah istilahnya. Oh iya, oke, oke. Terus menurut Aisan nih, colony collapse disorder itu apa sih? Kalau yang aku tangkap, koloni collapse disorder teh ya berarti si koloni lebah yang nggak bisa bertahan hidup di musim itu. Ya, terus yang menurut Aisan tuh yang hilangnya itu apa? Lebah ratunya kah? Apakah tidak ada lebah pejantan? Ataukah tidak ada lebah pekerja gitu? Koloni collapse disorder. Peran lebah jantan kan buat ngawinin ratu ya. Betul. Berarti kalau kayaknya sih yang hilang si jantan. Soalnya kalau misalkan jantan hilang, otomatis si ratu nggak bisa bereproduksi terus nggak bisa punya keturunan. Tapi di colony collapse disorder ini tuh menceritakan tentang lebah yang gagal bertahan hidup karena tidak ada spesies lebah-lebah pekerja. Oh, jadi jantan ada, ratu ada, worker nggak ada. Iya, betul. Oh, Karena kan yang menopang hidup siklus lebah itu kan lebah pekerja ya. iya, Iya, selain dari lebah ratu dan juga lebah pejantan, mereka iya. itu memang saling membutuhkan. Tetapi lebah-lebah pekerjanya itu yang menghilang. Jadi Oh, lebah I ratu itu see. kesulitan untuk menghasilkan madu, menghasilkan komponen lain yang dihasilkan biasanya oleh lebah gitu. Oke, oke. Nah, dan colony collapse disorder ini tuh meningkat di tahun 2011 di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu di tahun 2011 itu meningkat 35 sampai 30%. Itu teh di musim dingin, dingin, panas, semi atau salju? Itu tuh bisa bisa pengaruh di musim apa aja. Colony collapse disorder ini tuh memang banyak banget yang membuat lebah itu bertahan hidup lebah itu gagal bertahan hidup. Oke. Jadi lebah bertahan hidup karena memang colony collapse disorder ini. Nah, ini tuh disebabkan oleh apa sih? Coba menurut Aisan ini disebabkan oleh apa? Disebabkan tadi kan si pemicu terjadinya CCD collapse apa sih? Koloni collapse disorder teh Colony collapse disorder ya, nggak ada guys. nggak ada lebah pekerja ya? Ya, betul. Berarti yang disebabinnya kalau nggak ada lebah pekerja apa ya? Coba. Kalau misalkan Apakah dari cuaca kah, udara kah, lingkungan kah? kalau cuaca kayaknya enggak. Terus tadi kan jantannya ada, Iya, jantan ada tuh ada cuma yang nggak ada teh pekerja. betul. Pekerja yang hilang. Pekerja yang hilang atau mungkin si pekerja ini teh diambil alih sama ratu lain. Enggak. Bisa nggak? Nah, banyak sih orang yang berteori kalau mereka kalau itu tuh ada yang meracun. Jadi sehingga lebah-lebahnya itu gagal bertahan hidup. Nah, menurut Aisan itu gimana tentang racun-racun? Apa mungkin ada orang yang iseng nih ngasih racun ke dalam lebah gitu? Kalau misalkan racun, jadi kan si lebah teh makan nektar ya, Iya, betul. otomatis si racunnya ke nektarin, ke bungain atau dimasukin langsung ke kotak koloninya. Nah, ini Kalau tuh misalkan ke kotak koloni kan semuanya tuh mati. tapi colony collapse disorder ini tuh belum menemukan kayak hal yang menyudutkan pada oh ini disebabkan oleh racun, itu belum tertemukan Oh, sampai jadi sampai sekarang. sekarang teh belum Iya, belum ada yang nemuin. jadi ini tuh masih menjadi misteri kenapa colony collapse disorder ini bisa terjadi, tapi kita nggak tahu ini siapa yang ngebuatnya. Hmm. Gitu,
guys. Jadi buat kalian yang belum tahu colony collapse disorder, aku bakal jelasin. Jadi colony collapse disorder itu sering terjadinya itu di Amerika, Australia, Jerman, terus masih banyak lagi mungkin kayak Eropa lah ya. Itu terjadinya di Kalau di daerah Asia Eropa. belum masuk. Iya, belum, nggak, kurang tahu juga sih. Tapi kalau yang sepengetahuan aku itu tuh ada di Eropa. Jadi itu tuh terjadi di Eropa dan itu tuh kadang setiap tahunnya itu meningkat. Jadi koloni-koloni lebah yang hilang. Terus kebayang nggak sih kan kita itu sangat tergantung sama lebah karena Iya. kan lebah itu memainkan peran penting dalam polinasi. Iya, betul. Nah, Buat penyerbukan jadi juga. waktu tahun 2011 itu di di Amerika sendiri itu tuh kehilangan 80% apa 60%, 60% kayaknya. 60% buah-buahan, pangan-pangan yang memang membutuhkan polinasi dari lebah itu sendiri. Berarti waktu si CCD ini terjadi teh para petani nggak panen atuh. Iya, betul. Betul. Berarti emang ngaruh banget. Iya, ngaruh banget. Jadi lebah ini tuh ngaruh banget. Jadi ada 6 cara nih yang dilakukan sama petani-petani lebah. Atau yang pertama itu adalah penelitian dan pemahaman. Oke. Nah, di tahun itu juga beberapa peneliti itu ikut turut untuk meneliti spesies-spesies CCD lebah, ini. ya CCD ini. Terus terus kan peneliti dan pemahaman, kita harus ngasih tahu dulu nih ke masyarakat tentang pemahaman-pemahaman tentang Iya. lebah. Upaya terbesar dalam penelitian yaitu mengadopsi praktik apikultur. Apikultur itu yang lebih baik untuk merawat koloni lebah. Mengadopsi praktik apikultur. Itu teh apa? Mereka ini tuh termasuk manajemen penyakit gitu. Jadi kayak I see. Oke. penanggulangan lah ya. Terus penggunaan pestisida itu juga bisa mempengaruhi terjadinya colony collapse disorder. Iya, betul. Dan perawatan yang lebih teliti gitu. Ya, Jadi kita tuh harus pintar-pintar dalam penggunaan pestisida. betul sekali. Jadi kalau misalkan kalian punya kebun, terus kebun kalian teh berbunga banyak bunganya, nah kalian kalau bisa mah jangan pakai pestisida, soalnya kan di bunga-bunga itu teh nanti datang lebah, soalnya si radius lebah dari sarang nyari bunga teh sampai berapa kilo? 35 kilo. 25 sampai 30 kilometer. Jadi kalau misalkan Dan melakukan manuver yang sangat akurat gitu. jadi kalau misalkan rumah kalian di ujung Berung, terus aku punya koloni lebah di Cimulit. Nah, bisa sampai ke ujung Berung si lebah aku teh gitu. Betul guys. Terus yang ketiga itu adalah perlindungan habitat dan lebah liar. Nah, upaya pelestarian lebah liar yang merupakan penyerbukan paling penting Yap. paling penting di hutan ya, dan ini tuh termasuk ke pelestarian lahan terbuka. Jadi buat masyarakat juga mohon dengan sangat kalian harus menyadari gitu akan pentingnya lebah. Terus yang ketiga itu yang ketiga, terus ada yang keempat itu penegakan hukum dan regulasi. Penegakan hukum dan regulasi. Itu apa? Jadi kita itu harus ada sanksinya untuk orang-orang yang mempengaruhi CCD ini gitu. Oh, oke. Jadi pemerintah itu membuat kayak seperti undang-undang untuk melindungi lebah seharusnya. Jadi kalau misalkan ada yang pakai pestisida secara asal-asalan atau enggak yang bisa mencemari lingkungan, kayaknya itu bisa ya ditangkap. Iya betul, dan beberapa negara itu sudah melakukan itu. Jadi Oh, udah ada. iya, Oh. melakukan, aku nggak tahu ya di Indonesia sendiri ada atau enggak, tapi di beberapa negara itu sudah ada pemerintah yang menegakkan hukum untuk penggunaan pestisida yang mempengaruhi kelangsungan berhidupnya lebah gitu. Ternyata berarti si ilmu seputar dunia perlebahan sama permaduan itu luas banget Iya berarti, Devi. betul banget. Ya. Kita mengonsumsi madu memang menyehatkan untuk tubuh kita. Ya. Tapi di balik itu banyak banget manfaatnya dari lebah ini. Yang pertama polinasi, yang kedua mereka menghasilkan madu, yang pastinya itu menyehatkan untuk tubuh kita, dan itu tuh tidak bisa digantikan dengan serangga-serangga lainnya. Yap, betul. Jadi serangga yang menghasilkan teh lebah. Ya. Terus nih yang kelima itu ada penyuluhan dan pendidikan. Oke. Mengedukasi kepada peternak lebah, petani, dan masyarakat juga tentang pentingnya koloni lebah ini. Nah, terus kita juga bagaimana mereka dapat membantu melindungi lebah
adalah langkah yang penting itu dalam mencegah CCD. Jadi kita mengedukasi ke peternak itu untuk mencegah CCD ini terjadi gitu. Karena imbasnya Oke. sangat besar banget kalau misalkan sampai CCD ini terjadi. Terus yang keenam, peran masyarakat. Masyarakat umum yang dapat berperan dengan menyadari pentingnya lebah dalam ekosistem. Oke. Jadi kita sebagai masyarakat awam, kita harus menyadari kalau lebah itu sangat penting karena lebah itu mempengaruhi keberlangsungan buah-buahan, tanaman-tanaman, Sayuran. biji-bijian lah ya. Itu tuh sangat berpengaruh pada lebah. Jadi stop kalian gunain pestisida yang secara berlebihan karena itu bisa mengundang adanya CCD. Dan CCD itu bisa terjadi kapanpun loh, kapanpun, nggak bulan Januari, itu bisa terjadi kapanpun. Kapanpun, dimanapun. Ya, setelah upaya itu dilakukan, apakah CCD itu bisa kembali? Menurut Aisyah nih. Kalau menurut aku, kalau semua upaya yang tadi Devi sebutin dilakuin, kataku mah nggak bakal ada lagi CCD. Nah, itu masih bisa terjadi. Oh, itu bisa masih. Karena memang itu tuh kayak semacam penyakit lah ya. Penyakit yang mereka itu bisa lebah itu bisa pergi dengan tiba-tiba terus datang, tapi itu sangat kemungkinan kecil kalau misalkan yang yang 6 tadi itu sudah dilakukan oleh masyarakat, petani, pemerintah. Kita itu saling menjaga, itu insya Allah mungkin kemungkinannya itu sangat kecil untuk terjadinya CCD ini gitu. Berarti si CCD teh kayak wabah merenya? Iya betul, seperti wabah. Oh, alright. Nah, pokoknya banyak banget yang menggemparkan Eropa itu tentang CCD ini. Karena kan banyak banget kerugian yang dihasilkan dari CCD. iya, dari CCD, seperti kita jarang mungkin kalau misalkan produksi buah-buahan yang kayak gitu sedikit karena memang koloni lebahnya juga menghilang Iya, karena nggak ada. terjadinya CCD Iya, ini. nggak ada yang ngepolinasi. Iya. Jadi aku kasih tahu lagi ke kalian, ada 6 langkah yang bisa kalian lakukan di rumah ya. Yang pertama pastinya kalian harus tahu dulu nih tentang CCD. Terus yang kedua kalian harus baik-baik deh pakai pestisida, jangan banyak-banyak Iya. gitu. Secukupnya aja. Terus yang ketiga tuh kalian harus lindungin lebah-lebah atau jangankan lebah budidaya, lebah hutan juga kalian harus melindungi dengan cara kalian tidak merusak alam Alright, gitu. betul sekali Teh Devi. Yang keempat, penegakan hukum. Jadi kita mungkin pemerintahnya juga ya. Terus yang kelima itu Pemerintah juga harus ikut andil iya, sebenarnya. ikut turun tangan lah ya. Iya. Terus yang kelima itu penyuluhan dan pendidikan. Kita harus edukasi lagi ke orang-orang lain, ke orang-orang gitu. Terus yang keenam pastinya kita juga harus menjaga lah peran masyarakat yang menjaga tanamannya, mengurangi pemakaian pestisida, itu sangat berpengaruh penting gitu. Jadi segitu aja teman-teman buat cerita tentang CCD ini. Kalian tertarik nggak sih buat dengerin cerita-cerita aku selanjutnya? Jangan lupa juga kalian harus like, comment, sama subscribe. Share juga yang banyak ke teman-teman Betul. kalian. See you next video. Bye-bye.